Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Saudaraku yang dicintai oleh Allah, sore ini menjelang maghrib kita membuat video. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi amal ibadah, menambah amal ibadah kita setidak-tidaknya dalam hal dakwah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam ayat yang lain tentang dakwah ini juga Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Saudaraku, pada sore hari ini kita membahas tentang bagaimana upaya kita untuk mendidik anak-anak muda, terutama dalam pendidikan yang kita sebut pendidikan non formal. Sekarang lagi tren ya, dan sedang berlangsung di beberapa kota di Sumatera Barat, namanya pesantren Ramadan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit, sebab ada juga yang bertanya kepada saya, pesantren Ramadan itu apa, Ustaz? Maka saya jawab, pesantren itu kan dari bahasa Jawa, katakanlah dari bahasa Sanskerta, yang artinya adalah pelajar atau penuntut ilmu. Jadi pesantren Ramadan secara sederhana dapat kita artikan suatu pendidikan di bulan Ramadan dengan tujuan atau sasaran adalah generasi muda untuk dilatih beberapa hari selama bulan Ramadan. Lalu bagaimana sejarahnya? Ini sejarah pesantren Ramadan ini sebetulnya sudah lama. Pada tahun 1992, maaf ya, kita ralat ya, 1985, kita sudah mengadakan beberapa kegiatan di pesantren Ramadan, tepatnya di Payakumbuh. Saya masih ingat beberapa nama teman saya yang sebagian sudah meninggal dunia. Mereka itu adalah aktivis penggerak pesantren Ramadan itu. Di antaranya Ustadz Munzir Suhaimi, kemudian Ustadz Ustadz Yasrizal. Kedua-duanya sudah meninggal. Lalu ada pula ustadz-ustadz yang sekarang mungkin sudah pensiun ya, seperti Ustadz Samswardi, lalu ada Ustadz Hamdi Samah, dan sebagainya. Diadakan di beberapa masjid. Yang saya ingat adalah Masjid Muslimin Payakumbuh di Balai Cacang, kemudian di Masjid Ansarullah Muhammadiyah, dan di Islamic Center di PII sendiri. Waktu itu saya masih muda dan masih energik lah gitu ya. Dan saya dipercaya sebagai instruktur.
ada 2 organisasi pemuda yang aktif pada waktu itu. Yang pertama pelajar Muhammadiyah dengan lembaga pendidikan non formalnya yang disebut Darul Arqam. Nah, ini Pak Hamdi Samah, selamat sore kepada beliau kalau beliau mendengarkan video ini. Nah, ini nostalgia kita, Ustaz. Kemudian di PII juga, kita juga sering mengadakan di sana. Dan ada beberapa anak muda waktu itu yang cukup bagus, yang cukup luar biasa perjuangannya. Salah satu diantaranya Adinda Supardi. Beliau itu Ketua DPRD Sumatera Barat hari ini. Kemudian ada Ustadz yang saya sebutkan tadi, Ustadz Samsuardi dan lain-lainnya. Jadi ada 2 generasi, 2 kelompok anak muda yang berkulindan, artinya saling bekerja sama. Pemuda Pelajar Muhammadiyah dan PII, Pelajar Islam Indonesia. Nah, pada tahun 1985 itu kita mengadakan di beberapa tempat yang sudah kita sebutkan, sifatnya mandiri. Nah, artinya tidak ada sumbangan dari pemerintah atau tidak masuk anggaran. Dari mana dananya? Dananya tentu dari masyarakat, kemudian sumbangan istilahnya gotong royong anak-anak muda waktu itu, pelajar-pelajar, dan ada pula dari orang tua siswanya yang ikut pesantren Ramadan itu. Waktunya paling lama itu seminggu, tapi ada juga yang kurang dari itu, sekitar 5 hari, sesuai dengan kesediaan dana yang ada. Waktunya itu ada yang dari subuh sampai pagi, dari subuh sampai sore, kemudian anak-anak sudah pulang ke rumah. Tapi ada juga yang lanjut diasramakan pada malamnya, sehingga pendidikan itu dari subuh, kemudian sudah itu belajar, kemudian mereka ikut sholat asar, kemudian dilanjutkan. Mereka bersiap-siap untuk mandi, kemudian buka bersama, lalu malamnya dilanjutkan sholat isya berjamaah, kemudian mendengarkan ceramah, lalu dilanjutkan sesudah ceramah itu, sesudah ceramah masih ada waktunya, kira-kira sampai jam 10:30. Maraton mereka itu. Nah, inilah perintis pesantren Ramadan pada waktu itu, yang tentu bagi anak-anak masih ingat hal itu. Di antaranya yang saya masih ingat itu Ustadz Sidik. Nah, Ustadz Sidik itu adalah mubalik yang barangkali masyarakat mengenalnya sebagai dai yang cukup beken lah di Payakumbuh saat ini. Kemudian beliau mendirikan sebuah pesantren di Kotonan Gadang. Jadi saya masih ingat Ustadz Sidik mungkin kelas berapa itu, apakah kelas 3 SD ya. Tapi intinya beliau sudah menjadi mubalik. Jadi banyak juga kader-kader kita, anak-anak kita yang kita didik dari pesantren Ramadan itu menjadi dai, menjadi pejabat,
dan saya masih ingat wajah-wajah mereka itu apabila bertemu dengan beliau-beliau itu. Saudaraku, pesantren Ramadan akhirnya berkembang. Kita tidak pernah berhenti sejak mulai diadakan, tapi ketika Wali Kota Padang Pak Fauzi Bahar menjabat sebagai Wali Kota Padang, beliau pertama kali meresmikan atau menjadikan pesantren Ramadan itu menjadi secara formal, artinya biayanya dibantu oleh pemerintah, difasilitasi oleh pemerintah. Nah sekarang pesantren Ramadan itu alhamdulillah masih berkembang. Saya mengunjungi beberapa tempat diadakannya pesantren di Kota Padang ini. Sejak dari beberapa hari sampai pagi tadi saya masih menyaksikan pesantren Ramadan itu. Di antaranya yang dapat saya ikuti atau saya lihat secara langsung Masjid Raya Sumatera Barat, kemudian di Masjid Darul Mutakin SMP Islam Khairomah, kemudian di Masjid Al-Iqra, Masjid Iqra di tepi pantai ya, di tepi pantai. Kemudian di Masjid Nahdlatul Fikri di Lubuk Buaya. Dan saya sempat juga hadir sebentar tadi di Lubuk Buaya juga, di Masjid Darul Ihsan. Mudah-mudahan semua perjuangan, baik perintis ataupun mereka yang pernah mengayomi katakanlah sebagai pejabat di tempat mereka di Sumatera Barat, maka tempat-tempat itu adalah tempat yang bersejarah. Sementara mereka semua adalah pelaku sejarah. Ada beberapa pejabat yang sangat fenomenal dalam masalah ini. Di antaranya Pak Fauzi Bahar ya, karena beliau yang meresmikan, menjadikan pesantren Ramadan itu di bawah arahan atau dibina oleh pemerintah daerah. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Mahyadi Ansarullah, dan malah sampai beliau menjadi Gubernur Sumatera Barat saat ini. Kemudian sekarang wali kotanya Pak Endi Sabta, saya juga hadir ketika beliau mengadakan acara di Masjid Mutmainnah untuk memberikan sambutan pengarahan tentang pesantren Ramadan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pendidikan terhadap anak-anak kita ini adalah tanggung jawab bersama. Wabil khusus tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu, apapun namanya, apakah pesantren Ramadan atau ada pesantren kilat yang barangkali bukan di luar Ramadan, ini tentu sangat kita dukung. Tapi kalau di pesantren Ramadan itu umumnya kan generasi tua, generasi muda ya, generasi muda, anak-anak, baik SMP, SD, dan SMA. Tidak ada salahnya kalau ada pula pendidikan pesantren yang sifatnya orang-orang tua. Bisa jadi namanya pesantren tua untuk manula, pesantren Ramadan untuk manula,
di mana generasi tua kita kan sudah banyak yang lupa, atau ada di antara sebagian mereka itu yang memang belum pernah belajar. Sementara kita kan ada nasihat-nasihat dari ustadz-ustadz kita ya, agar kita tetap belajar. Kok lupa diingat-ingatkan balik. Kalau udah lupa diingat-ingatkan. Saya masih teringat dengan nasihat dari Buya Rusdi SH. Beliau itu Ketua Dewan Dakwah Sumatera Barat dulu, dan beliau aktivis dakwah, termasuk pendiri didikan subuh di Bukit Tinggi tahun 1974 kata beliau. Beliau sekarang masih aktif ikut pesantren di bulan Ramadan. Namun kata beliau, saya sebagai santrinya, walaupun usia beliau sudah, tidak saya udah hampir 80 itu ya, tapi beliau masih mau belajar. Karena belajar itu tidak kenal batas, long life education. Sesuai juga dengan arahan-arahan dari orang-orang cerdik pandai, belajar itu seumur hidup, minal mahdi ilal lahdi. Barangkali itu saja saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Marikah kita tetap bersemangat untuk berdakwah, termasuk dalam persoalan pendidik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.